Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Wirongi Channel yang kali ini akan membagi pengalaman saya saat mengurus akte kelahiran. Yang sebelumnya, dari anak-anak saya sebelumnya, saya belum pernah mengurus sendiri. Oke, sebelum ke langkah-langkahnya, kita ketahui dulu bahwa akte ini adalah kebutuhan kita sebagai WNI untuk mendapatkan akte dan sekaligus NIK-nya. Nah, menurut situs resmi dari Disbenduk Capil, akte kelahiran itu adalah bukti sah yang berbentuk dokumen fisik mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang. Nah, seorang bayi yang dilaporkan dan dicatat kelahirannya secara otomatis akan juga mendapatkan NIK, nomor induk kependudukan. Syarat-syarat untuk mendapatkan akte ini, kalau saya dulu pertama saya cari info dulu. Kebetulan yang dekat dengan saya saat itu adalah Pak Mutin, maka saya bertanya tentang apa aja syarat untuk mendapatkan akte. Yang perlu disiapkan satu adalah surat pengantar RT, yang kedua fotokopi KTP 2 orang saksi ini bisa tetangga, bisa saudara, rangkap 1, fotokopinya rangkap 1 saja. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi surat nikah dari kedua orang tua, dan yang keempat adalah KTP orang tua, dan selanjutnya adalah fotokopi KK. Jadi ini kan nanti mengurus akte sekaligus untuk merubah KK, sehingga fotokopi dan aslinya KK itu disertakan. Setelah persyaratan kita lengkapi, kemudian kita bawa ke balai desa. Sudah sampai di balai desa, jangan lupa untuk cuci tangan dulu, memakai masker, dan jangan lupa membawa berkas-berkas tadi. Sudah di dalam kantor balai desa, maka kita akan biasanya ditanya apa sih keperluan kita. Nah, kita sodorkan aja kita sedang mengurus akte. Nanti akan diarahkan ke petugas yang mana yang bertugas untuk mengurus akte ini. Setelah menghadap ke bapak perangkat yang bertugas, kemudian kita akan ditanyakan berkas-berkasnya. Karena kita sudah komplit, langsung oleh bapak perangkat tadi akan diproses untuk input data. Kayaknya sih input data, karena prosesnya agak lama dan berkali-kali menanyakan kebenaran ejaan nama dari bayi kita yang akan kita carikan aktenya tadi, dan untuk menghindari adanya kesalahan. Dan dari sini saya mulai berpikir bahwa kemungkinan data pertama yang masuk di balai desa ini sudah masuk ke data online di Disbenduk, sehingga input data yang pertama ini juga sangat berpengaruh. Maksudnya salah benarnya itu dimulai dari sini. Misalkan nama bayinya siapa, kalau sudah salah ejaan dari sini mungkin masih bisa diedit di Disbenduk Capil, tapi kalau dari sini sudah benar ya kan lebih enak nanti ngurusnya di Disbenduk Capil. Nah, setelah beberapa saat ada proses printing, cetak. Setelah cetak, kita akan disodorkan dengan lembar tanda tangan untuk kepala desa dan Pak Camat. Nah, kebetulan pas saat itu kepala desanya sedang tidak di tempat, sehingga saya tinggal saja itu, yang kemudian saya ambil di besoknya. Sebelum saya pulang, saya juga ditawari untuk mendapatkan daftar online antrian di Disbenduk, supaya saya nanti bisa tahu jam berapa datangnya dan daftar antrian saya. Akhirnya saya bersedia, dan nomor antrian beserta jadwalnya yang kira-kira kalau nggak salah itu sekitar 2 minggu. Keesok harinya saya mengambil berkas yang sudah ditandatangani oleh Bapak Kades. Karena antrian yang lumayan lama, sekitar 2 minggu, maka saya agak nyantai. Saya tunda dulu untuk mengurus tanda tangan ke kecamatan. Selang beberapa hari menjelang jadwal antrian di Disbenduk itu, saya mulai mengurus ke kecamatan.
Nah, pada saat di jalan ini saya lupa meriksa bensin kendaraan saya, sehingga di jalan raya saya kehabisan bensin tepat di tengah persawahan. Untung aja di jalan ada mas-mas yang baik hati untuk mendorong motor saya menuju ke penjual bensin di sekitar situ. Nah, langsung saja di kecamatan prosesnya sangat cepat, tidak seperti dugaan saya, karena saya sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu terakhir mengurus administrasi. Yang saya ingat-ingat itu sangat berbelit, lama, dan tidak gratis. Nah, di sini saya mendapatkan pengalaman baru. Sebelumnya saya bertanya dulu di mana bagian untuk mengurus akte, kemudian ditunjukkan oleh petugasnya di sebelah sini. Kemudian saya menuju ke ruangan itu, saya sodorkan berkasnya, saya disuruh menunggu duduk, kemudian jarak sekitar 1 menitan sudah mendapatkan tanda tangan dari kecamatan. Oke, berarti sudah fix, sudah oke, sudah beres untuk tanda tangan kecamatan. Maka tinggal menunggu waktu untuk menuju ke Dispenduk. Pada waktu jadwal ke Dispenduk saya kebagian sekitar jam 10. Sekitar jam 10 saya datang sekitar 5 menit lebih awal. Sudah nyampe di Dispenduknya. Dan oleh petugasnya saya diberikan antrian di luar bagian untuk pengurusan akte. Tetap ada kursi tapi bagian luar. Ini karena saya belum masuk jam antri. Tepat jam 10 dibuka untuk jadwalnya jam 10, maka saya mengambil tempat duduk di tempat duduk antrian. Nah, pas di kursi tempat antrian saya lihat beberapa orang itu langsung maju, jadi tidak ada nomor antrian tampaknya. Ya, kemudian saya lihat kanan kiri kok seperti itu juga. Setelah 2 atau 3 orang selesai pengurusan, maka saya pun maju. Saya maju, saya sodorkan berkas. Ternyata yang ditanya pertama adalah nomor antrian saya. Nomor antrian sudah saya sediakan di WA saya tunjukkan, oke, fix. Kemudian ada yang kurang ternyata, yaitu adalah map. Untuk itu saya disuruh membeli map ke bagian bawah, ya di bagian koperasi atau apa saya lupa. Di situ saya diharuskan untuk membeli 3 map. Oke, 3 map sudah terbeli. Itu sekitar berapa ya, saya lupa, 8.000 atau berapa. Kemudian saya menuju ke petugasnya. Oke, dimasukkan berkas saya ke dalam map itu, dan pertanyaan dari petugasnya. Pertanyaannya berkisar tentang nama, alamat, kemudian isiannya ya semacam itu juga. Jadi semacam cross check antara petugas dengan kita sebagai untuk pengajuan akte. Setelah beberapa saat proses tanya jawab selesai, saya diarahkan menuju ke kasir. Di kasir recek lagi. Ini adalah nama dari yang untuk akte dan nama yang mengaju saya. Kemudian setelah benar, ada penegasan dari petugasnya bahwa karena kurang dari 60 hari maka tidak ada biaya yang dikenakan pada kita, alias gratis. Saya mungkin salah pada saat ini. Pada waktu itu petugas kasir mengatakan bahwa bisa ambil di depan. Saya bertanya, minggu depan atau di depan? Di depan gitu. Akhirnya karena paham saya pada saat itu adalah minggu depan, maka minggu depannya saya kembali ke sana. Minggu depannya saya ke Dispenduk, menuju ke petugas pintu. Dibuka pintu, saya ditanya untuk apa saya menunjukkan kartu ini. Agak bingung juga, tapi saya langsung dipersilahkan duduk di tempat antrian pengambilan. Kemudian jarak sekitar 1 menitan, tidak begitu lama, ada setumpuk data yang baru datang. Nah, ini saya mau bertanya, ini kemungkinan adalah data atau peminta akte yang baru hari ini maksudnya, bukan yang dulu-dulu. Maka saya pun langsung nekat tanya, Bu, ini saya mencari mengurus aktenya minggu lalu. Loh, kaget petugas itu, kok minggu lalu? Kenapa gak diambil kemarin minggu? Loh, katanya disuruh ngambil minggu depannya lagi. Tidak mungkin, karena kami sistem online, sudah bisa jadi langsung, tidak butuh waktu dalam 1 minggu, 1 hari sudah jadi.
Oh, dari sini saya mulai paham bahwa saya lah yang salah paham mengartikan dari kasir beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu. Ternyata yang dia maksud mungkin adalah silahkan ambil di depan. Ini 1 hari jadi itu. Jadi saya yang salah paham mengartikan bahwa minggu depan ternyata adalah bisa diambil di depan. Oke, terima kasih untuk pengurus akte kali ini. Wironi Channel mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.